Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sebelumnya, masih berkisar pada karya sastra. Kalau pada tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Pesan saya sebelum kita mulai pada pertemuan ini tetap patuhi protokol kesehatan. Uh, ada 3M itu yang harus kita laksanakan: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita lakukan itu dimanapun berada agar kita dapat andil di dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Baik, kita lanjutkan pada materi sebelumnya. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sastra, bagaimana kita memahami sastra, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita harus memahami sebuah karya sastra. Maka setelah kita paham terhadap sebuah karya sastra, baru kita melakukan tataran berikutnya, yaitu membuat kritik atau esai. Nah, ini sebagai upaya pemahaman terhadap karya sastra yang paling tinggi. Ya. Mengapa kata-kata yang paling tinggi? Sebab mengapresiasi karya sastra ini bisa kita wujudkan dalam bentuk resensi, kritik atau esai. Nah, kita melakukan ini semua harus paham betul terhadap apa yang kita kritik, apa yang kita tulis dalam bentuk esai. Ya. Misalnya kita mengkritik seseorang, kalau kita tidak paham terhadap seseorang, apa yang kita kritikkan, pasti kritik kita tidak akan valid. Ya. Jadi kritik itu didasarkan analisis yang mendalam terhadap sebuah karya sastra. Jadi harus paham benar. Nah, sedangkan ini lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa atau fenomena. Ya, kalau ini fokus pada karya, ini bisa fenomena juga. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini karya Gunawan Muhammad. Ya, ini kita contohkan pada bentuk esai. Dan mengapa? Ada pandangan penulis di situ. Ya, ada pendapat penulis di dalamnya. Ya, di dalamnya ada pendapat penulis. Ya, ini bagian ini. Ya, sedangkan contoh kritik, ya, menimbang ayat-ayat cinta. Mengapa contoh kritik ini, ayat-ayat cinta ini termasuk kritik? Karena ada ini analisis baik dan buruknya, ya, terhadap karya itu. Ya, itu. Nah, kalau demikian, apa yang dimaksud dengan kritik itu? Ya, kritik adalah tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk. Jadi terhadap sebuah karya, dalam hal ini karya sastra. Ya. Dengan tujuannya untuk apa? Tujuannya menunjukkan kelebihan, kekurangan, keunggulan, dan kelemahan sebuah karya sastra secara sistematis sehingga disertai dengan fakta atau bukti-bukti yang akurat. Ya, ini. Selain itu juga untuk mendorong sastrawan membuat karya yang bernilai tinggi. Nah, orangnya kalau dikritik jangan alergi, sebab kritik itu akan membangun. Nah, baik kritik positif maupun kritik negatif itu merupakan koreksi terhadap karya kita. Nah, kemudian macam-macam kritik. Yang pertama dapat kita golongkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan unsur pembangunnya. Berdasarkan unsur pembangunnya itu ada 2, yaitu kritik sastra intrinsik dan yang kedua kritik sastra ekstrinsik. Kritik sastra intrinsik ini mengulas karya sastra dari dalam, ya, dengan cara membandingkan gayanya atau membandingkan sebuah jenis karya sastranya dengan karya yang lain yang sejenis, ya, dengan tidak boleh membandingkan dengan tidak yang sejenis, misalnya cerpen dengan novel dengan puisi, tidak akan ketemu di situ kita bandingkan. Ya, unsur-unsur yang dimaksud yaitu tema, amanat, setting, alur, sudut pandang, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kritik sastra ekstrinsik. Kritik sastra intrinsik ini mengulas unsur-unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Ya, unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri antara lain religius, sosial, ekonomi, budaya. Nah, di mana unsur-unsur ini
sangat dipengaruhi juga oleh latar belakang pengarang di dalam kehidupannya. Jadi apa yang ada di sekitar kehidupan pengarang ini bisa masuk sebagai pengaruh terciptanya sebuah karya sastra. Ya, itu. Ya. Jenis yang kedua itu bisa kita tinjau berdasarkan penulis. Ya. Berdasarkan pemikiran penulis, ya ada kritik deduktif dan ada kritik induktif. Kritik dari penulis yang berpola statis, berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dicapai yang menggunakan sorry, yang kedua, berdasarkan pemikiran penulis. Pemikiran penulis berdasarkan pemikiran penulis ada kritik deduktif. Kritik deduktif ini kritik dari penulis yang berpola statis, berpegang teguh pada sebuah ukuran yang ingin dicapai, yang dipergunakan secara konsekuen. Jadi sudah ada patokan-patokannya, sudah ada kriteria-kriterianya. Dengan induktif ini lepas dari kaidah-kaidah itu, jadi sangat dipengaruhi oleh pribadi penulisnya. Nah, itu perbedaannya deduktif dan induktif. Nah, macam-macam kritik yang ketiga yaitu berdasarkan aliran yang dianut. Ada kritik impresionistik, yaitu berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif. Ya, misalnya contoh gampangnya, ya kalau kita menilai seseorang, mengkritik seseorang, ya, wah itu kamu itu lebih bagus, lebih ganteng, lebih cantik kalau memakai baju merah. Nah, belum tentu orang lain mengatakan seperti itu. Sangat subjektif sekali. Ya. Cantik itu subjektif, ganteng subjektif. Ya. Yang kedua, penghakiman. Ya, kritik penghakiman. Kritik penghakiman ini sangat taat kepada kaidah. Ya, sangat berpegang teguh pada kaidah. Ya. Yang ketiga, kritik teknis. Kritik teknis ini menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya sastra agar sang pengarang dapat membantunya. Nah, ini bagaimana pengembangan alurnya, bagaimana penggunaan bahasanya, bagaimana uh, menjabarkan temanya, ini misalnya seperti yang dikritik. Yang kedua, esai. Apa pengertian dari esai? Esai merupakan karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas dari pandangan ide. Nah, jadi sebuah karangan yang diuraikan berdasarkan pandangan penulis, ide penulis, ya. Nah, tentu saja harus disertai dengan bukti-bukti yang ada di dalam sebuah fenomena, sebuah peristiwa yang dilihat atau dibaca oleh penulis. Ya, ya. Ya, macam-macam esai menurut jenisnya dibagi dua. Ada esai formal dan esai non formal. Esai formal ini ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, sesuai dengan kaidah. Ya. Jadi aturan-aturan baku, aturan-aturan penulisan kata, penulisan ejaan dan sebagainya itu sangat 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 dibutuhkan. Nah, sedangkan non formal sifatnya sangat personal, jadi lebih komunikatif. Ya. Dari segi bahasanya pun lebih komunikatif. Dari segi susunan kalimatnya pun lebih komunikatif. Jadi unsur personal bahasa penulis tidak ditekankan oleh kaidah-kaidah aturan bahasa Indonesia baik yang baku. Ya. Itu. Menurut isinya bisa dibagi esai deskriptif, ya. Jadi hanya mendeskripsikan apa yang ada di dalam fakta tersebut, ya, menguraikan, menjabarkan apa yang ada di dalam fakta tersebut tanpa adanya unsur yang dimasukkan dalamnya. Yang kedua, esai ekspositif, yaitu ulasan yang tidak sekedar memaparkan, tetapi juga menjelaskan dari berbagai sudut pandang. Kalau memaparkan atau menampilkan gambar orang, ya, tampilkan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan sebagainya. Nah, esai argumentatif, yaitu analisis menuju kesimpulan terhadap ulasan yang diangkat oleh penulis. Ya. Jadi argumentasi penulis ini yang
yang didasarkan untuk membuat analisis. Dengan esai naratif ini lebih bersifat seperti kalau kita bercerita, ya, urutan waktu secara kronologis, ya. Jadi dalam memberikan esai itu seperti kita bercerita, ya, seperti kita menceritakan sesuatu. Dari uraian tadi, kalau kita wujudkan dalam bentuk tabel, maka kurang lebih seperti ini, yaitu perbedaan kritik dan esai. Kalau kritik itu objek kajiannya lebih sering pada sebuah karya, tetapi kalau esai itu lebih kepada karya atau fenomena, jadi lebih luas sifatnya daripada kritik. Ya, yang kedua ada distribusi karya. Bila karya berwujud buku, distribusinya berupa sinopsis atau novel. Nah, sedangkan di dalam esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Nah, nah, di dalam kritik menyajikan data-data objektif. Nah, sedangkan esai tidak selalu dibutuhkan data. Nah, nah, kemudian di dalam kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan di esai, kajian dilakukan secara subjektif. Nah, kritik secara objektif, kalau esai secara subjektif. Jadi menurut pendapat pribadi. Nah, di dalam kritik, memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Nah, jadi berdasarkan teori. Tetapi kalau esai, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Jadi dasarnya apa tidak perlu. Nah, yang ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan di dalam esai, objek dan atau fenomena yang dikaji tidak dilakukan secara menyeluruh. Nah, nah, kemudian kalau contohnya seperti ini, contoh berikut ini tergolong kritik atau esai. Nah, silakan tulis pendapat kamu di dalam komentar. Ya, silakan tulis pendapat kamu di dalam komentar. Ya, dalam kata enggak menjadi ilmu termasuk esai misalnya. Ya, kalau contoh seperti ini, ya, tergolong pada apa? Tulis juga jadi satu komentar. Nah, misalnya ada tadi judulnya apa termasuk isi, sedangkan modernisasi dalam pelestarian budaya ini termasuk kritik misalnya, ya. Jadi komentarnya langsung menyangkut dua hal ini. Nah, oke, selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan kalian lebih paham terhadap apa itu kritik dan esai. Nah, jangan lupa subscribe yang belum dan like-nya agar bagus lebih rajin lagi membuat video ini. Demikian, terima kasih. Pesannya tetap jaga kondisi, patuhi protokol kesehatan supaya kita andil di dalam mencegah perkembangan penularan COVID-19. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.